harus berani membayar harganya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari Tuhan, bersihkan hidup kami. Bakar semua kotoran, keluarkan supaya kami menjadi bersih. Saudara, relakan hidup kita bila Tuhan menegur, bila Tuhan menghajar kita. Saudara, dan pakaian putih, ya, pakaian putih ini melambangkan kekudusan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dilahirkan kembali, pakaian kita putih bersih di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita undur, kita sudah masuk ke dalam daerah yang suam-suam kuku, pakaian ini terlepas. Kita kelihatan tidak berpakaian atau telanjang. Kekudusan kita di hadapan Tuhan sudah hilang. Dan saudara, apa saudara? Kita harus berani bayar harga untuk kita menjaga kekudusan kita dari segala pengaruh-pengaruh dunia yang bisa menyeret kita kepada hal-hal yang membawa kita kepada ikatan-ikatan dosa kembali. Lalu minyak firman Tuhan ini melumas mata kita sehingga kita bisa melihat, mata yang sudah dibutakan itu kembali melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mata yang dibutakan oleh dunia ini itu sangat berbahaya. Dia tertutup, tidak bisa memandang kemuliaan Tuhan. Yang dilihat adalah hal-hal duniawi. Firman Tuhan berkata, aku melihat hal-hal yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, kata Paulus. Sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan itulah kekal. Ada kemuliaan yang sudah disediakan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Saudara, ketika kita masuk ke dalam daerah abu-abu, yaitu hati atau hidup yang suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, mata rohani kita buta. Kita tidak bisa memandang lagi kemuliaan. Kita mudah kecewa ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi penderitaan, kita kecewa. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Padahal kalau kita memandang kemuliaan Allah, kita akan berkata ini hanya sementara. Penderitaan ini hanya sementara. Dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, itu jauh lebih besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengasihi hidup kita. Tuhan tidak ingin setiap kita ini binasa, ya. Tuhan akan menegur, Tuhan akan menasehati kepada setiap anaknya. Mari anakku, datanglah kembali. Aku berdiri di depan pintu, aku mengetok pintu hatimu. Bukakan, relakan supaya aku masuk dan membersihkan segalanya. Lalu kita akan bisa duduk bersama-sama dengan Tuhan, ya, makan bersama-sama dengan Tuhan. Kita merasakan sesuatu yang indah kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali, ya, anak-anak Tuhan yang sudah lama khususnya, ketika ditegur oleh firman Tuhan, menjadi kecewa, menjadi marah, ya, tidak mau membuka hati. Oh, ini sentimen sama saya ini, ya, kok tahu masalah saya, siapa yang cerita ini? Padahal itu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan. Jadi saudara, teguran itu bisa datang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika ada orang lain mungkin dipakai oleh Tuhan. Suami kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, para pelayan Tuhan bisa menegur. Supaya apa? Supaya kita sadar. Ya, kalau kita sadar, maka kita boleh kembali lagi ke jalan yang benar. Hidup kita dibaharui lagi, kita menjadi panas lagi, roh kita menjadi menyala-nyala lagi. Mata kita tidak lagi dibutakan oleh ilah zaman ini, tetapi pelumas itu sudah membersihkan mata kita bisa memandang kemuliaan Tuhan. Pakaian kita yang sudah lepas itu kembali lagi, pakaian putih bersih yang melambangkan kekudusan itu membuat kita tidak telanjang lagi di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita ditegur oleh Tuhan, mungkin berkali-kali
Ya, kalau kita tidak sadar dan tidak mengerti, Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita tetap tidak mau sadar, Tuhan itu bisa lebih keras lagi. Bukan hanya menegur, bukan hanya memberikan nasihat, tetapi akan menghajar. Mengajar ini sakit, saudara. Tetapi hajaran Tuhan ini seperti pil pahit yang mendatangkan kesembuhan. Ya, saudara, Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai yang ke-20. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 20. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi inilah Tuhan yang mengasihi kita. Orang yang dikasihi Tuhan itu ditegur. Kalau tidak mau ditegur, dia pasti dihajar sama Tuhan. Relakan, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi baru kembali, menjadi semangat kembali, menjadi berapi-api kembali, menjadi terang yang ajaib bagi seluruh dunia ini, bagi keluarga kita, suami, istri, anak-anak, lingkungan, menjadi garam yang mengaruhi kebaikan bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah hajaran Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau bertobat, mungkin Tuhan akan meninggalkan kita. Ya, kita tidak mau dan mengeraskan hati kita. Hatinya menjadi keras, ya, karena tidak melihat lagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan kita yang mengasihi. Dia tidak ingin dari setiap kita hilang. Tidak ada domba yang hilang. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Tuhan ingin semua anaknya selamat, ya. Ajaran Tuhan itu sungguh menyakitkan, ya, tetapi membawa pertobatan dan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran Tuhan itu membawa pertobatan, ya, membawa keselamatan. Memang ganjaran yang pada waktu diberikan itu mendatangkan duka cita, ya, seperti anak yang diajar oleh bapaknya, dipukul, itu sakit. Tetapi bapak itu mengasihi anaknya. Nak, aku mengasihimu, ya, karena kalau bukan anaknya tidak akan dihajar, saudara. Tetapi karena anaknya, maka orang tua harus mengajar anaknya supaya anaknya menjadi anak yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hajaran atau ganjaran itu mendatangkan duka cita, tetapi kemudian akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara, itu sungguh luar biasa. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia menghajar kita, Dia melatih kita supaya kita menjadi kuat, tidak gampang jatuh, ya, tidak gampang goyah. Kaki kita kuat, ya, kita sembuh. Artinya rohani kita yang disembuhkan oleh Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Nah saudara, ketika kita menang,
kita akan menjadi kuat dan kita akan mendapatkan kemenangan kembali. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, kita harus usahakan dengan sekuat tenaga, turuti firman Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan. Tidak mudah di tengah-tengah situasi dunia yang seperti saat ini. Tetapi saudara, kapan lagi kita melakukannya? Jangan ditunda saudara, jangan ditunda. Lakukan mulai sekarang, berusaha dengan sekuat tenaga. Aku menganggap semuanya itu belum aku raih, kata Paulus, seolah-olah aku belum mendapatkannya. Aku berusaha terus mencapainya. Jadi saudara, Paulus orang hebat, tetapi dia merasa dia harus berjaga-jaga, dia harus tetap kuat. Jadi seolah-olah dia harus mengejarnya terus sampai langkah yang terakhir. Dan saya percaya Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan. Ketika kita lemah, kita tidak berdaya lagi, Dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar kepada setiap orang yang bergantung kepadanya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu akan membawa kemuliaan yang luar biasa. Ya, hidup yang penuh dengan damai sejahtera di dalam hati ini. Karena hidupnya sudah dimurnikan. Dia keluar sebagai emas yang murni. Dan dia memakai pakaian yang putih bersih di hadapan Tuhan. Tidak kelihatan telanjang, tetapi berpakaian kekudusan. Dan matanya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dunia ini bukan apa-apa. Sehingga saudara, ketika mendapatkan masalah dan kesulitan, dia bisa membandingkan penderitaan ini ringan, hanya sementara, tidak sebanding dengan kemuliaan yang kekal. Sebab itu dia akan berusaha terus menjaga hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan akan firman-Mu, supaya kami hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sebab jika kami hidup tidak berkenan kepada Tuhan, nanti pada saat pengadilan Allah digelar, dan kami semua akan menghadap dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan yang kami lakukan selama di dunia ini. Kami tidak bisa menyembunyikannya di hadapan Tuhan. Semuanya jelas terlihat. Kami tidak bisa berbantah-bantah lagi. Dan saudara, dan Tuhan, kami percaya kalau kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan upah bagi kami. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih ada kesempatan. Kami mau melakukannya mulai sekarang. Tuhan, pimpin kami, supaya hidup kami ini Tuhan tetap berkenan kepada Tuhan. Dan jikalau Tuhan menegur, kami mau buka hati kami mau memperbaiki hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
surga. Syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.